warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 atas nama Tamara Afrieni dan Nur Tari Sawitri dengan dosen pengampu Ibu Tariza Fairuz MPD akan membahas materi mengenai pengumpulan data. Apa itu pengumpulan data? Pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring berbagai fenomena, informasi, atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Lalu, apa saja metode-metode dalam pengumpulan data? Yang pertama yaitu metode wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Kelebihan dari metode wawancara ini yaitu dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca dan menulis. Dan jika ada pertanyaan yang belum dipahami, pewawancara dapat segera menjelaskannya. Kemudian, pewawancara dapat mengecek kebenaran jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan pembanding atau dengan melihat wajah ataupun gerak-gerik responden. Kekurangan metode wawancara. Yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang lama. Kemudian biaya besar jika responden yang akan diwawancarai berada di beberapa daerah terpisah. Dan wawancara hanya dapat menjangkau jumlah responden yang lebih kecil. Yang kedua, metode observasi, yaitu pengambilan data dengan cara terjun langsung pada bagian kegiatan yang dihadapi melalui pengamatan dan pencatatan sehingga diperoleh data. Kelebihan dari metode observasi, yang pertama, pengamatan langsung dapat memperoleh data dari subjek baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal ataupun yang tak mau berkomunikasi secara verbal. Dan dengan cara pengamatan, data mengenai perilaku yang tipikal dari objek dapat dicatat segera dan tidak menggantungkan dari data ingatan seseorang. Ada beberapa kekurangan metode observasi. Yang pertama, untuk memperoleh data yang diharapkan, maka pengamat harus menunggu dan mengamati sampai tingkah laku yang diharapkan terjadi. Dan beberapa tingkah laku seperti tingkah laku kriminal atau yang bersifat pribadi, sukar atau tidak mungkin diamati, bahkan bisa membahayakan jika diamati. 3. Metode kuesioner atau angket, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para responden untuk dijawab. Kelebihan metode angket. Yang pertama, angket dapat menjangkau sampel dalam jumlah besar karena dapat dikirimkan melalui pos. 2. Biaya yang diperlukan untuk membuat angket relatif murah. 3. Angket tidak terlalu mengganggu responden karena pengisiannya ditentukan oleh responden sendiri sesuai dengan kesediaan waktunya. Kekurangan metode angket. Yang pertama, jika angket dikirimkan melalui pos, maka presentasi yang dikembalikan relatif rendah. 2. Angket tidak dapat digunakan untuk responden yang kurang bisa membaca dan menulis. 4. Metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian, melainkan melalui data berupa dokumen, surat, koran, dan jurnal. Kelebihan metode dokumentasi. Yang pertama, memberikan gambaran berbagai informasi pada waktu yang sudah lampau yang direkam atau didokumentasikan. 2. Dapat merekam berbagai jenis data, identitas keadaan dan latar belakang keluarga, lingkungan sosial, data psikis, dan sebagainya. Kekurangan metode dokumentasi. Pertama, pencatatan dalam dokumen perlu disikapi dengan kritis. Apakah pencatatan yang dilakukan terhadap valid ataukah tidak? 2. Jika ada pencatatan yang tidak lengkap karena suatu hal, disengaja atau tidak disengaja, penggunaan dokumen dapat menyesatkan dalam memahami data. Demikianlah video mengenai pengumpulan data.
Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.